Berikutnya kakak-kakak sekalian, jangan bingung dengan pertanyaan yang diajukan siswa selama membaca. Jadi kita juga dituntut agar tidak bingung ketika siswa atau audiens kita memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang membaca. Nah, tipsnya yang satu nih kakak-kakak, kita kembali ke slide tadi bahwa sebelum kita membaca, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu apa saja sih yang akan kita baca. Kemudian kita juga agar bisa mendiskusikannya dengan audiens atau siswa tentang pendapat dan kesimpulan mereka. Jadi kita tanyakan kepada mereka, diskusikan kira-kira apa saja sih pendapat dan kesimpulan mereka terhadap isi bacaan yang sudah kita baca. Kemudian berikutnya ciptakan pertanyaan yang terbuka. Jadi kita berikan kesempatan kepada audiens kita agar memberikan pertanyaan secara terbuka sehingga barangkali pertanyaan dia belum diketahui oleh teman-temannya yang lain tentang jawaban dari pertanyaan audiens itu sehingga bisa diketahui oleh orang lain juga. Lanjutnya kakak, kira-kira apa saja sih keterampilan membaca nyaring? Saya kutip dari pendapatnya Anggraini 2016 tentang satu, keterampilan membaca nyaring itu adalah membaca dengan suara yang nyaring. Seperti yang pertama, intonasinya diperhatikan, kemudian tinggi rendahnya suara, pelafalan vokalnya yang baik. Kemudian yang kedua, membaca lancar dengan pelafalan yang jelas. Jadi kita juga dituntut untuk membacanya dengan lancar, kemudian pelafalannya juga harus jelas agar bisa dimengerti oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, membaca dengan pelafalan yang jelas. Yang keempat, membaca dengan intonasi lagu irama yang tepat. Jadi kita dituntut untuk membaca, kemudian membuat intonasi dari setiap bacaan kita itu dengan lagu ataupun irama yang tepat. Turun dan tinggi rendahnya suara kita itu diperhatikan dengan baik. Kemudian yang kelima, membaca sesuai dengan tanda baca. Nah, kakak-kakak kita juga dituntut untuk membaca sesuai dengan tanda baca ketika kita melaksanakan kegiatan keterampilan membaca nyaring nih. Kita juga perlu memperhatikan tanda baca titik, koma, seru, dan tanda tanya sehingga bisa memberikan pemahaman kepada audiens yang mendengarkan. Yang keenam, membaca dengan sikap yang baik, penuh perasaan, ekspresi. Yang ketujuh, memahami isi bacaan. Oke. Kakakku sekalian, terima kasih. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan ataupun masukan, usul saran yang baik dari teman-temanku sekalian yang sudah hadir pada kesempatan ini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kakak Ulan yang telah menyampaikan materi dan berbagi tentang dengan kita di siang hari ini menyangkut tentang baca nyaring. Ada hal yang menarik dari pemateri tadi bahwa membaca nyaring merupakan cara kita untuk bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam buku, kemudian dengan kemampuan yang kita miliki, dengan fondasi keterampilan membaca nyaring kepada anak. Menariknya, keterampilan membaca nyaring ini di dalam kita bisa membaca buku-buku pada aplikasi Nasdaq secara nyaring kepada binaan kita di taman baca maupun bagi siswa di sekolah kita. Kakak sekalian, agar menambah rasa kolaborasi kita dan berbagi kita pada siang hari ini, untuk itu kami beri waktu kepada kakak sekalian yang ada di Zoom meeting ini untuk berbagi ataupun hal yang dapat dari pemateri tadi bisa ditanyakan. Kepada kakak sekalian, kami persilakan.
bisa langsung ataupun bisa raise hand. Kakak sekalian ada yang ingin mau disampaikan atau ditanyakan, disilakan. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Mohon izin untuk setiap daftar hadir kita tiap materi ada pendaftaran hadirnya. Baik kakak sekalian, silakan barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Oke, kakak sekalian, sambil menunggu ada yang bertanya, ingin kami sampaikan kembali, kegiatan membaca nyaring ini bisa kakak lakukan dengan membaca di buku elektronik Let's Read. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama tadi, bahwa di dalam aplikasi buku elektronik Let's Read ini sangatlah bermanfaat untuk kita. Kita bisa membaca segala referensi yang ada di situ, kemudian memberikan mengunduh buku. Setelah mengunduh buku tidak hanya membaca, kita mengunduh buku. Kemudian setelah mengunduh buku nanti bisa kita berikan ke anak-anak untuk membaca. Di dalam itu banyak sekali manfaatnya, ada buku cerita rakyat dan lain sebagainya yang bisa kita baca di sela waktu istirahat dari kesibukan kita masing-masing. Aduh, saya bertanya sedikit dulu ini. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Teman-teman, belum ada yang tanya, saya ingin ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sedikit dulu. Silakan dengan kakak siapa? Perkenalkan, saya Pak Jota dari ND, dari TBM Acil. Silakan kakak. Iya kakak, tadi itu saya mendengar membaca nyaring itu. Membaca nyaring itu apakah buku-buku itu jenis-jenis buku-buku cerita atau jenis-jenis buku apa saja ya? Iya kakak. Bisa dipilahkan jenis-jenis bukunya ya. Karena saya juga di sini sering juga di TBM saya juga memberikan membaca nyaring juga. Saya kadang-kadang terlalu nyaring itu sampai emosi juga itu. Nyaring terlalu itu sampai dengan emosi juga. Kita yang belajar yang guyonnya. Jadi itu, jadi dia dipilah ya buku-bukunya ya jenisnya. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Aduh kakak, coba mungkin penjelasannya. Oke. Terima kasih banyak kakak. Menurut saya dalam kegiatan pemilihan buku ini, mari kita bisa memilah atau memilih buku yang cocok dengan usia anak. Misalkan ketika kita ingin membacakan buku yang audiensnya adalah anak-anak, mari kita bacakan buku yang sesuai dengan umur mereka, kemudian yang sesuai dengan emosionalnya mereka. Jadi jangan sampai kita memasukkan buku orang umur di atas 12 tahun ke anak-anak. Jadi nanti membuat anak-anak itu kurang merasa tertarik dengan apa yang kita bacakan. Jadi anak-anak itu kakak-kakak sekalian, mereka lebih suka membaca buku cerita, buku dongeng, dibandingkan dengan kita orang dewasa yang kadang lebih suka membaca koran, kemudian buku-buku majalah dan buku-buku tentang perkembangan politik dan lain sebagainya. Jadi anak-anak ini mereka lebih suka membaca buku-buku majalah tertentu, kemudian dongeng dan lain sebagainya yang sesuai dengan perkembangan fisik dan emosionalnya mereka. Jadi harapan kami ketika kita membaca nyaring itu kita sesuaikan dengan posisi emosional audiens kita. Kalau memang seandainya mereka anak-anak, maka bacalah
buku yang sesuai dengan usianya mereka. Jangan sampai kita membaca buku yang tidak sesuai dengan usia dan emosionalnya mereka. Jadi kita perlu memilah kira-kira buku apa saja yang bisa kita baca. Saya yakin bahwa semua buku itu bisa kita baca. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita ingin memberikan kegiatan baca nyaring pada anak, maka perlu kita pilih kira-kira buku apa saja yang bisa kita gunakan untuk memberikan kegiatan baca nyaring ini pada anak. Misalkan mari kita berikan mereka buku-buku yang diisi dengan gambar-gambar karakter-karakter tertentu yang baik sehingga mampu membangkitkan imajinasi mereka. Sekian Kakak jawaban dari saya. Kalau memang ada kekurangan, mohon bisa ditambahkan. Oke, terima kasih Kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakak Umar dari TBM Acil Inde. Jadi pada dasarnya seperti disampaikan oleh Kak Ulan tadi bahwa kita memilih dan memilah juga buku bacaan yang baik bagi anak-anak. Dan memang bahwa di aplikasi Let's Read itu banyak sekali buku-buku bacaan anak yang bisa kita baca dengan metode baca nyaring kepada anak-anak. Seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi bahwa membaca nyaring ada keterampilan yang bisa membuat anak untuk lebih bisa mengembangkan potensinya dan bisa mengekspresi apa yang telah dibacakan, kemudian juga bisa menyampaikan isi buku dengan cara membaca nyaring. Oke. Baik kakak sekalian, barangkali ada yang lain yang mau disampaikan, mari kita berbagi. Oh ya, ini yang sudah raise hand dari TBM Beni Indah Santiana. Ya. Kepada kakak dari TBM Beni Indah, kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum Kak Ula. Selamat siang Kakak. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Saya juga baru tahu kalau ternyata ada teknik, salah satu teknik membaca itu membaca nyaring. Saya selama ini saya berpikir kalau seandainya kita membaca dengan suara yang keras, itu artinya teman-teman guru menganggap kalau kita lagi membaca sambil marah, gitu ya. Karena pengalaman saya, kebetulan saya guru mata pelajaran matematika untuk anak-anak SMA. Jadi ini hanya sekedar mau bertanya, karena tadi kakak sebelumnya sudah bertanya bahwa jenis-jenis buku apa yang boleh dibacakan dengan teknik membaca nyaring. Kalau yang tadi saya tulis beberapa nih, rata-rata buku cerita. Yang mau saya tanyakan untuk kakak, apakah kami guru mata pelajaran, misalnya mata pelajaran matematika, bisa membawakan teknik membaca nyaring untuk 5 menit pertama sebelum kita memulai pelajaran, karena misalnya kegiatan pembelajaran kita saya bagikan ke dalam kelompok-kelompok diskusi. Apakah metode ini juga tepat supaya anak-anak lebih konsentrasi dalam mengikuti pelajaran matematika. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon saran kalau bisa materi untuk membaca nyaring ini bisa di-share ke grup untuk kami download dan nanti kami bisa sharing juga ke guru-guru teman-teman yang lain di sekolah seperti guru-guru bahasa Indonesia atau guru-guru PAUD yang lain untuk jadi bahan referensi mereka. Sekian dari saya, Kak Ula. Assalamualaikum, salam literasi. Salam. Ayo membaca. Oke, terima kasih kepada kakak dari TBM Beni. Disilakan Kak Ulan untuk bisa menjawab. Oke, terima kasih kakak yang sudah bertanya. Mohon izin menjawab kakak.
barangkali semuanya kita kembalikan kepada personal kita masing-masing. Tetapi kalau menurut saya, ketika kakak sudah melakukan itu di sekolah, mohon untuk bisa dilanjutkan kakak. Kenapa? Karena sekarang itu literasi menjadi bagian yang wajib pada kita, terutama guru, untuk memulai sebelum pembelajaran. Kadang kita diberikan waktu 15 menit, ataupun 5 menit tertentu untuk membaca materi-materi yang akan disampaikan. Nah, kalau menurut saya juga kakak, bahwa buku matematika juga ternyata sangat cocok sekali untuk kita membuat kegiatan membaca nyaring. Terkadang di bagian-bagian tertentu pada buku-buku matematika di subbab yang akan kita ajari kepada anak itu ada wacana-wacana tertentu yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi untuk itu saya mengajak, mari kita memberikan ruang yang baik atau manfaatkan itu untuk berdiskusi bersama dengan anak-anak, membentuk kelompok, kemudian ajarkan anak-anak untuk memahami intonasi dari setiap bacaan, kemudian perhatikan lafal dan intonasi yang baik, kemudian tanda baca yang baik, sehingga bisa dimengerti oleh teman-temannya yang lain, kakak. Itu saja barangkali dari saya kakak, dan saya setuju bahwa itu untuk diterapkan ke anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa lebih melatih diri mereka untuk memahami materinya yang nanti akan kita ajarkan ke anak-anak, kakak. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, usul saran yang kedua kakak, insya Allah nanti baru kita share ke grup untuk menjadi materi tambahan atau pegangan kita ke depannya. Ya kak, terima kasih. Ya kakak, salam dan tetap semangat ya kak. Baik, kakak-kakak sekalian, tadi apa yang disampaikan oleh kakak Ulan tadi, sebagai seorang guru di sekolah atau sebagai pembina di taman baca, tidak kita memiliki kreativitas kita untuk kita menerapkan cara baca nyaring bagi anak-anak. Karena di sekolah, setiap sekolah sudah ada ruang untuk berliterasi, dalam hal ini memberikan waktu 15 menit ya. 15 menit sebelum mata pelajaran itu membaca buku-buku, lebih khususnya buku non mata pelajaran. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti disampaikan oleh Kak Ulan tadi, kita tetap bisa menerapkan teknik baca nyaring pada saat proses pelajaran di kelas. Baik kakak-kakak sekalian, barangkali ada yang lain. Ya, baik. Terima kasih kepada Kakak Ulan. Ini materi yang sangat bagus buat kami semuanya. Karena selama ini kami tahu. Abang invite satu. Lanjut Kak. Kami tahu selama ini membaca nyaring itu mengganggu sebagian orang. Mengganggu sebagian orang karena merasa kalau membaca nyaring itu, karena salah satu teman di pelajar itu mengganggu sekali karena dia membaca nyaring. Karena selama ini kami hanya tahu itu membaca dalam hati. Dan setahu kami itu hanya membaca dalam hati yang tidak mengganggu orang lain. Materi yang sangat bagus buat kami semuanya, karena dengan membaca nyaring semua orang mendengar, ya, sebagian kecil itu di dekat dengan kita, teman-teman yang duduk dekat dengan kita bisa mengetahui apa isi yang kita baca, isi buku yang kita membacanya. Ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Kami ucapkan terima kasih buat Kakak Ulan. Terima kasih ya Kak Ulan ya. Baik. Kembalikan kepada Kak Ulan.
Oke, terima kasih Kak Ar. Barangkali ini menjadi tambahan kemudian usul untuk kita semuanya. Kalau menurut saya sih kita tetap kembali kepada person kita masing-masing. Selama kita yakin yang kita lakukan itu baik, kemudian bukan hanya untuk orang yang bersama dengan kita, selama itu kita yakin bahwa itu baik, apa yang akan kita berikan kepada audiens kita, ya lakukan. Setelah itu baru kita memberikan pemahaman kepada orang di sekitar kita yang barangkali di luar kita beritahukan bahwa apa yang kami lakukan tadi adalah membaca teks dengan membaca nyaring. Begitu ya Kakak. Oke. Berikutnya barangkali tadi ada kakak saya yang ada live Zoom meeting ini yang raise hand tadi, Kak. Ada yang masih ingin bertanya ataupun memberikan usul sarannya? Oke, baik. Terima kasih kepada terima kasih kepada Kakak Ar yang sudah sharing dan berbagi dengan kita tadi bahwa di sekolah tempat tugas beliau kadangkala mereka menerapkan membaca dalam hati begitu. Tapi dengan materi hari ini bisa membawa bekal buat Ibu Ar di sekolah dan juga di taman baca kita masing-masing untuk bisa kita menerapkan baca nyaring dengan berbasis pada aplikasi konten Lesrit. Saya rasa karena waktu kita terbatas dengan kondisi kerja kita masing-masing dan kami juga berterima kasih kepada para pemateri Kakak Esa dan Kakak Ulan yang siang hari ini memberikan kita dan berbagi dengan kita tentang penggunaan Lesrit dan juga membaca nyaring. Nah, untuk itu kami berharap semoga kakak-kakak sekalian dan Bapak Ibu semuanya bisa terus menggerakkan literasi baik di taman baca masyarakat dan juga di sekolah dan juga di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah kita masing-masing. Baik, sebelum akhiri kami dari Rumah Kreatif Sahabat Nusantara mohon kesediaan kita semuanya untuk membuka video karena tim admin akan melakukan pengambilan foto. Kami sangat mengharapkan kakak sekalian agar bisa membuka video. Ya. Ya, 1, 2, 3. Dengan salam situasi kakak sekalian, mohon izin. Sabar. Mohon bersabar kakak sekalian, lagi diatur untuk pengambilan foto. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Baik, terima kasih kepada kakak sekalian dan bapak ibu semuanya dalam mendukung program Let's Street TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara kerjasama dengan pengurus pusat TBM dan The Asian Foundation. Dan terima kasih kepada kita semuanya yang hadir pada Zoom meeting ini. Kiranya apa yang kita dapatkan dari pagi sampai siang hari ini memberi dampak yang positif bagi siswa kita di sekolah dan juga bagi binaan kita di taman baca kita masing-masing. Namun sebelum kami akhiri, kami informasikan bahwa Bapak Ibu semuanya kiranya dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami sampaikan baik di Zoom meeting dan juga di grup WA. Dan harapan kami kepada kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu semuanya bisa berpartisipasi di TBM dan bisa menggunakan aplikasi Let's Read di taman bacanya dan juga di sekolahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kegiatan kita sudah mulai dari bulan Maret sampai bulan Mei, harapan kita kakak-kakak sekalian bisa bergabung di grup WA kita, grup WA, agar kita bisa berbagi setiap hari dan kita bisa berdiskusi di grup WA hal-hal yang menarik untuk kita dan kita bisa bahas dan kita berbagi untuk menguatkan kebersamaan kita menggerakkan literasi di sekolah dan juga di keluarga dan masyarakat melalui taman baca kita. Kami juga maaf karena kondisi kami tadi ada kendala listrik menyulitkan sangat kita semuanya bisa hadir di sini. Kami juga memohon maaf barangkali ada penyampaian yang kurang berkenan, pelayanan dan selama penyampaiannya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat berpuasa bagi yang berbuka, selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih, sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya dan salam literasi. Pulau Ende membaca, Ende membaca, Ente membaca, Indonesia baca. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.